pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Masih semangat ya? Masih harus tetap semangat, masih pagi tidak boleh lemes. Siapa yang hari ini sarapan? Oke, baik ya, sarapan semua jadi harus semangat. Gak boleh ada yang lemes, gak boleh ada yang mengeluh, oke? Tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran IPA pada pagi ini bersama Ibu, tentu saja kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang hari ini tidak masuk? Adakah dari teman-teman kalian yang hari ini tidak masuk? Tidak ada? Baik, alhamdulillah semua sehat, semua bisa masuk pada pagi hari ini. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa yang hari ini tadi malam maksudnya sudah belajar? Siapa yang sudah mempersiapkan untuk mempelajari pelajaran IPA pada pagi hari ini di malam sebelumnya? Ayo, siapa yang sudah belajar? Baik, belajar ya. Coba dari kalian yang sudah belajar itu, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Oke, baik. Jadi coba deh, Ibu mau tanya dulu. Di kelas ini, coba kalian amati seksama. Coba di dalam kelas ini, kalian amati. Sebutkan apa saja yang kalian amati, apa yang kalian lihat di dalam kelas ini. Iya, angkat tangan, Angga, baik. Ada kursi, meja, baik. Yang lainnya? Budi? Ada papan tulis, ada bendera, ada foto presiden dan wakil presiden, lalu ada Garuda Pancasila. Yang lain? Ina, iya baik, angkat tangan. Ada siswa yang lain, benar, ada ibu guru. Iya, Ina melihat makhluk hidup apa? Cicak sama nyamuk. Oke, baik. Nah, cukup. Jadi dari sekian banyak yang kalian coba sebutkan tadi, Ibu ingin bertanya, apakah yang termasuk ke dalam makhluk hidup itu? Dari banyak jenis benda yang kalian sebutkan tadi, yang manakah yang termasuk ke dalam jenis makhluk hidup? Ada yang tahu? Iya, Rini? Iya, kita manusia dan ada cicak, ada nyamuk di kelas ini. Nah, itu baru contoh di dalam satu kelas yang mana terdapat adanya suatu makhluk hidup dan adanya benda tak hidup. Yang benda tak hidup ada meja, ada kursi, papan tulis, bendera, dan lain sebagainya. Sedangkan yang makhluk hidup tentu saja kita sebagai manusia di sini. Lalu ada hewan-hewan yang kita ketahui ada nyamuk, ada cicak, itu termasuk dalam jenis makhluk hidup. Dari pembelajaran yang kemarin kita sudah mempelajari apa itu makhluk hidup, apa itu makhluk tak hidup. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang apa tadi? Tentang contoh makhluk hidup dan benda tak hidup, serta ciri-ciri yang dimiliki atau karakteristik setiap makhluk tersebut. Jadi, fokus kita hari ini akan mempelajari tentang hal itu. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu kita sebagai makhluk hidup harus senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena kita telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan diciptakannya kita ini, kita sewajarnya bersyukur gitu ya, untuk senantiasa selalu berdoa, selalu beribadah, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar pada pembelajaran hari ini, Ibu memiliki sebuah video yang akan Ibu tunjukkan kepada kalian. Nah, tugas kalian yaitu untuk mengamati
Ya, tugas kalian untuk mengamati video itu dengan baik. Jangan rame, jangan berbicara dengan teman sendiri ya. Jadi fokus untuk melihat dan mendengarkan video yang akan Ibu tampilkan. Oke, sebentar ya. Nah, ini video yang akan Ibu tampilkan ya. Itu mengenai pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, coba. Welcome to Mumu Math and Characteristics of Living Things. Why are some objects considered alive and other objects considered not alive? Let's look at the 7 characteristics of living things. The first characteristic of living things is that all living things are composed of cells. Next, living things grow and develop. Living things reproduce and produce offspring. Living things also contain DNA, deoxyribonucleic acid. Living things require energy for their daily activities. Living things respond to stimuli. Let's see an example. Living things also have levels of organization. Thanks for watching. Nah, dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, itu menjelaskan mengenai ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup. Jadi, suatu makhluk hidup itu pasti memiliki sebuah ciri-ciri yang menandakan dia sebagai makhluk yang hidup gitu. Apa saja? Coba ada yang bisa menjelaskan kembali? Oke, baik. Iya, betul. Ya, tepuk tangan ya. Jadi, dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Ada yang pertama, dia itu pasti mengandung yang namanya DNA atau contain DNA. DNA ini pasti dimiliki oleh semua makhluk hidup, tak terkecuali manusia, karena di dalam DNA itu kita terdapat gen-gen yang dimana bertugas untuk menyalin sifat-sifat dari pendahulu kita. Jadi dari orang tua kita lalu menurun kepada kita seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada tumbuh ya. Semua makhluk hidup itu pasti melakukan yang namanya pertumbuhan. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti melakukan pertumbuhan. Coba kalian ingat di waktu kecil kalian pasti sudah melalui yang namanya masa dalam kandungan, lalu ibu kalian melahirkan dan kalian berwujud bayi,
lalu kalian terus berkembang menjadi balita, lalu berkembang menjadi anak kecil, kemudian tumbuh seperti kalian saat ini, yaitu menjadi remaja, lalu kemudian di kelak hari kalian akan menjadi seorang yang tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Itu merupakan suatu ciri dari pertumbuhan. Lalu yang ketiga, ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup itu yang tadi apa? Terbuat dari sel. Iya, jadi selain mengandung DNA juga di tubuh kita ini memiliki sel-sel yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Lalu yang keempat, melakukan reproduksi. Jadi tujuan makhluk hidup untuk melakukan reproduksi tentu saja untuk meneruskan atau melestarikan keturunannya sehingga tidak punah. Selanjutnya apa tadi? Ciri-cirinya itu membutuhkan energi atau memerlukan energi. Nah, energi ini selalu dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk melakukan aktivitas. Karena apa? Karena dalam kita melakukan aktivitas pasti kita membutuhkan yang namanya energi. Energilah yang membuat kita tetap sehat, tetap kuat dalam menjalani aktivitas, serta dapat berpikir dengan jernih. Karakteristik yang selanjutnya yaitu respon to stimuli. Jadi dia sebagai makhluk hidup harus bisa merespon terhadap indera gitu. Adanya respon terhadap indera. Jadi ketika kita merasakan sakit saat dicubit, lalu merasakan panas saat keluar dari rumah dan lain sebagainya, itu merupakan suatu ciri-ciri yang dimiliki, yaitu respon terhadap indera. Kemudian yang lain, yang terakhir yaitu level of organization. Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki level dalam organisasinya. Nanti di bab yang lain kalian akan mempelajari level-level dalam organisasi yang dimulai dari sel, lalu jaringan, organ, dan lain sebagainya hingga pada tingkat yang lebih tinggi, biosfer pada umumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari video yang Ibu putarkan tadi kan kalian sudah mengetahui ya, sudah bisa menyebutkan beberapa ciri yang dimiliki makhluk hidup. Nah, tugas kalian selanjutnya yaitu Ibu di sini sudah menyiapkan LKS yang nantinya Ibu akan bagikan kalian. Namun sebelumnya Ibu akan membuat kalian dalam kelompok terlebih dahulu ya untuk mengerjakan LKS, dan hari ini kita akan melakukan observasi di lingkungan sekolah. Jadi Ibu akan mengelompokkan kalian sesuai dengan kelompok yang kemarin saja. Jadi kemarin kita sudah membuat kelompok. Nah, kelompoknya tetap itu saja berkelompok. Nanti Ibu akan berikan LKS dalam satu kelompok. Ibu berikan satu, tugasnya terdapat di LKS itu. Nanti kalian melakukan observasi dan mencatat hasilnya di LKS itu ya, mengerti? Oke, berkelompok dulu ya. Nah, ini LKS-nya. Sudah berkelompok? Sesuai dengan kelompoknya? Oke, baik. Oke, baik, sudah ya. Jadi setelah kalian berkelompok, Ibu akan membagikan LKS ini. Nah, dilihat di LKS nanti akan terdapat tugas yang kalian harus kerjakan, yaitu tentang pengamatan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kalian akan melakukan observasi. Nanti datanya berupa objek apa saja yang kalian temukan, lalu terdapat keterangan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ada bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi, iritabilitas, dan nanti kalian bertugas untuk mengklasifikasi objek yang kalian temukan itu adalah makhluk hidup atau benda tak hidup. Oke. Selain itu juga ada 2 soal, nanti kalian kerjakan saja bersama kelompok kalian. Nah, observasinya nanti Ibu meminta kalian untuk melakukan observasi selama berapa? 20 menit ya, cukup ya. 20 menit saja kalian melakukan observasi di lingkungan sekolah, jangan terlalu jauh. Tetap di lingkungan sekitar sekolah kita saja. Nanti kalian mengamati, lalu setelah 20 menit, ingat ya, setelah 20 menit semua kelompok harus sudah kembali ke kelas. Nah, setelah kembali ke kelas, tugas kalian untuk
mempresentasikan apa yang kalian dan kelompok kalian temukan dalam observasi kali ini. Oke, itu saja. Ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu? Sudah jelas ya, jadi tugas kalian sudah tahu, nanti setelah 20 menit kalian presentasi, udah itu aja. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKS ya. Baik, satu-satu. Oke, sekarang sudah mendapatkan LKS dan berkelompok sesuai kelompoknya. Nah, selanjutnya kalian boleh melakukan observasi selama 20 menit dimulai dari sekarang. Jangan lupa nanti setelah 20 menit kalian harus kembali lagi ya. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Ya anak-anak, coba diobservasi apa yang kalian temukan. Banyak loh ini. Oh itu ada apa itu? Yuk. Ayam. Ya boleh ditulis. Sini. Aku nulis. Ya aku nulis, Mbak. Iya dong. Mbak nanti. Ini pohon apa? Banyak, tulis saja semua nih. Adaptasi apa? Adaptasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya Allah. Ditulis dulu objeknya aja. Yuk, ada apa ini? Apalagi? Ini hewan kecil ini loh. Sana yuk. Apa? Menemukan apa? Batu. Oke, boleh ditulis. Nah, itu apa itu? Mobil. Hmm. Tuh. Pasir. Apa lagi? Gimana warna? Di atas banyak burung. Oke. Burung-burung. Ini boleh ditulis tumbuhan apa? Kunyit.
Nah, bunga pi. Nah, bunga. Tuh bunga. Bunga apa? Bougainville itu. Nih bunga sepatu. Boleh ditulis. Ada apa? Pintu ya. Jendela, pintu. Genteng. Keramik. Baju, sepeda motor, Dah. Ada kesulitan enggak? belum. Oke, lanjutkan ya. Pohon jati mengeluarkan zat sisa gak? Iya dong. Kan dia metabolismenya bernapas, lalu mengolah bahan makanan. Terus hasil metabolismenya pohon jati itu berupa karbon dioksida, lalu oksigen dan zat pati. Adaptasi karo iritabilita. Kalau adaptasi kan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setiap organisme itu pasti beradaptasi. Kalau iritabilita itu peka terhadap rangsang. Kayak misal kamu sakit, tak jiwit, oke, itu salah satunya. Pohon jati adaptasinya apa? Menggugurkan daun saat kemarau. Iya, itu salah satunya ya. Yuk yang lain dikompleti. Rumput tumbuh dan berkembang. Iya. Mengeluarkan zat sisa. Semut
Iya, semut beradaptasi. Kan adaptasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Otomatis ketika dalam suatu keadaan dia tidak merasa nyaman, dia akan melakukan adaptasi. Pikirannya nulis apa kan? Ada yang kesulitan? Belum. Oke. Semua tumbuhan karo hewan ini adaptasi karo iritabilitas. Ya. Semua hewan adaptasi karo iritabilitas kabeh. Udah, tabelnya udah dilengkapin? Oke, selanjutnya masuk pada pembahasan soal esai. Coba itu soalnya apa? Ya, dalam pertandingan robot, terdapat suatu robot yang memiliki kemampuan bergerak, berbicara, mengoperasikan alat, dan lain-lain. Nah, apakah robot tersebut dapat diklasifikasikan sebagai makhluk hidup? Apa jawabannya apa? Kenapa tidak? Karena walaupun robot dapat bergerak, namun robot tidak dapat bernafas dan berkembang biak dan bertumbuh. Ya, jadi robot walaupun bisa bergerak tetapi tidak memenuhi kualifikasi atau karakteristik makhluk hidup ya, kayak butuh makan nggak? Dia kan nggak butuh makan, nggak butuh minum, terus nggak bisa berkembang, tumbuh, berkembang biak, nggak bisa adaptasi dan lain-lain. Yang kedua, pertanyaannya, jika kalian menemui beberapa jenis hewan, diantaranya ada kucing, merpati, bunglon, nyamuk, kalajengking, kelinci, ayam, dan tikus, bagaimana klasifikasi hewan-hewan tersebut? Jadi kan dari hewan-hewan itu ada yang memiliki hampir sama morfologinya atau bentuk tubuhnya, kayak misal merpati sama ayam, dia kan sama-sama punya sayap, punya bulu, morfologinya kan hampir mirip. Nah, itu bisa diklasifikasikan menjadi satu. Terus dilihat lagi dari morfologinya yang lain, kayak kelinci ayam, kelinci, tikus. Itu ditulisnya alfa sama dengan gigi Ya. Ya udah tahu ya.
Yo, belajar rak surunge. Ora. Sudah selesai? Oke, baik, bagus ya. Iya, sudah kembali ya anak-anak ya, bagaimana observasi yang telah dilakukan. Seru ya, baik, seru sekali. Jadi kalian tadi sudah mengobservasi berbagai macam makhluk dan benda tak hidup, makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di lingkungan sekolah. Nah, tugas kalian selanjutnya yaitu mempresentasikan apa yang kalian temukan tadi. Sudah siap semuanya? Coba LKS-nya ada yang belum dikerjakan semua? Sudah ya, 20 menit waktunya cukup untuk mengerjakan. Jadi tiba saatnya kalian untuk melakukan presentasi. Yuk, siapa yang sudah siap kelompoknya? Angkat tangan, yuk. Oke, baik, kelompoknya Sepi, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yusifiani dari kelompok B akan membacakan hasil pengamatan. 1. Ayam termasuk makhluk hidup. Pohon jati termasuk makhluk hidup. Tanah termasuk benda tak hidup. Rumput termasuk makhluk hidup. Semut termasuk makhluk hidup. Batu termasuk makhluk tidak hidup. Mobil termasuk benda tak hidup. Pasir termasuk benda tak hidup. Burung termasuk makhluk hidup. Tumbuhan kunyit termasuk makhluk hidup. Bunga termasuk makhluk hidup. Bunga sepatu termasuk makhluk hidup. Bunga bougainville termasuk makhluk hidup. Bunga kamboja termasuk makhluk hidup. Pintu termasuk benda tak hidup. Jendela termasuk benda tak hidup. Genteng termasuk benda tak hidup. Keramik termasuk benda tak hidup. Motor termasuk benda tak hidup. Sepeda termasuk benda tak hidup. Misalnya, dalam pertandingan robot terdapat suatu robot yang memiliki kemampuan bergerak, berbicara, mengoperasikan alat dan lain-lain. Apakah robot dapat diklarifikasikan sebagai makhluk hidup? Jelaskan pendapat kelompokmu. Tidak, karena walaupun robot dapat bergerak, namun robot tidak dapat bernafas dan berkembang biak dan bertumbuh. 2. Jika kalian menemui beberapa jenis hewan, diantaranya kucing, merpati, bunglon, nyamuk, kalajengking, kelinci, ayam, tikus, bagaimana klarifikasi hewan-hewan tersebut? Aves termasuk dalam hewan merpati dengan ayam. Mamalia termasuk kelinci, kucing, tikus. Reptil termasuk bunglon. Serangga termasuk nyamuk dan kalajengking. Sudah? Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompoknya Sepi. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompoknya Sepi. Jadi kelompoknya Sepi sudah mempresentasikan hasil observasi laporan berupa AKS tadi dengan baik. Jadi kelompoknya Sepi tadi sudah menemukan beberapa makhluk dan makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, berhubung sudah selesai presentasi yang dilakukan, Ibu rasa cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jadi sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian ya yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.